Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizkyanti, mahasiswa keperawatan program studi nurse Tika Surya Global, Yogyakarta, angkatan 2020. Saya membuat video ini guna memenuhi tugas individu stase KMB atau keperawatan medikal bedah. Dalam video kali ini, saya akan memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan tentang gagal ginjal kronik dan diet yang harus dijalani. Selamat pagi, Bu. Pagi, Dengan Ibu siapa kalau boleh tahu? nama saya Ibu Rini. Ibu Rini, baik. Ibu, saya perawat Rizkyanti. Di sini saya akan memberikan edukasi atau pendidikan kesehatan kepada Ibu terkait apa itu gagal ginjal dan diet gagal ginjal itu apa saja. Sebelumnya saya ingin melakukan edukasi ini sekitar 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Oh iya, bersedia. Ibu tenang saja karena saya akan menjaga privasi Ibu. Jadi Ibu bisa menceritakan kepada saya apapun keluhan Ibu. Saya akan menjaganya. Sebelumnya apa ada yang ingin Ibu tanyakan? Ginjal itu penyakit apa ya? Penyakit ginjal itu yaitu penyakit yang terjadi pada ginjal, baik salah satu atau keduanya, di mana fungsi atau kerja ginjal itu terlalu berat sehingga terjadi penurunan fungsi pada ginjal, di mana normalnya ginjal itu berfungsi sebagai menyaring darah dan mengontrol asam basa serta mengontrol keseimbangan cairan di dalam tubuh Ibu itu sendiri. Begitu ya. Seperti itu, Ibu. Apa ada yang ingin Ibu tanyakan lagi? Sudah tidak ada. Oke, kalau begitu saya akan bertanya, apa Ibu tahu apa penyebab dari penyakit ginjal itu sendiri? Saya tidak tahu. Oke, jadi penyebabnya itu Pak Ibu di rumah itu minum air berapa gelas biasa sehari, Bu? Saya kalau minum air biasanya cuma sekitar 5 gelas sehari. Jadi itu harus ditingkatkan lagi ya, Ibu. Ibu di sini maksimal itu meminum sekitar 2 liter atau 10 gelas per hari. Itu untuk membantu atau menyeimbangkan keseimbangan cairan dalam tubuh Ibu. Dan juga penyakit ginjal ini dapat dipengaruhi oleh diabetes atau tekanan darah tinggi dan juga mengkonsumsi obat-obatan yang terlalu sering, karena di situ dapat meningkatkan fungsi ginjal tersebut. Jadi kerja ginjal itu semakin berat sehingga ginjal tidak mampu melakukan kerjanya seperti yang sebelumnya, maksudnya seperti normalnya. Seperti itu, Ibu. Ibu, sebelumnya untuk tanda gejalanya apa Ibu tahu tanda gejalanya seperti apa? Atau yang Ibu alami selama ini itu seperti apa? Sejauh ini gejala yang saya alami, saya hanya merasakan sakit perut di bagian kiri, juga saya merasakan mual dan muntah. Sakit perut dan mual muntah ya. Iya. Tanda gejala lainnya itu yaitu terdapat busa pada air kencing atau urin Ibu, dimana kita ketahui ketika terdapat busa pada urin tersebut berarti terdapat kandungan protein yang ikut ke dalam air urin tersebut. Dan juga terdapat darah dalam urin, berarti terdapat gangguan pada fungsi ginjal tersebut. Juga terjadi peningkatan tekanan darah. Untuk pencegahannya sendiri, apa Ibu tahu pencegahannya seperti apa? Saya tidak tahu. Nah, untuk pencegahannya itu sendiri bisa dari Ibu rajin untuk mengontrol tekanan darah, juga kadar gula darah dalam tubuh Ibu, serta menjaga makanan harus seimbang, yaitu karbohidrat, lemak, dan protein itu harus seimbang dan tidak berlebihan, serta mengkonsumsi air putih 10 gelas atau 2 liter per hari. Dan juga pola istirahatnya dan olahraganya itu harus cukup gitu, Ibu. Di sini untuk diet gagal ginjal itu dia bertujuan untuk menjaga atau mengatur keseimbangan nutrisi serta menjaga status gizi tetap optimal. Nah, untuk pasien gagal ginjal di sini kita harus melakukan diet kalium, di mana kalium ini sangat terdapat banyak di dalam buah dan sayuran. Dan kalium ini dibutuhkan oleh tubuh untuk aktivitas otot polos atau jaringan syaraf. Nah,
dikarenakan ginjal yang sudah menurun, fungsi ginjal yang sudah menurun, jadi kita harus mengurangi mengkonsumsi kalium tersebut untuk meringankan kerja ginjal. Nah, sayuran dan buah-buahan seperti apa ya yang mengandung banyak kalium? Di sini buah-buahannya itu yaitu seperti pisang, pepaya, serta alpukat dan juga kurma serta kismis. Untuk sayurannya yaitu pepaya muda, bawang putih, bunga kol dan juga bayam. Juga harus melakukan diet fosfor dan kalsium, dimana ibu mengurangi mengkonsumsi susu, mengkonsumsi coklat atau wafer. Jadi konsumsi kacang-kacangannya dikurangin, biji bunga matahari dan juga kedelai. Kurangin konsumsi hati atau jeroan, mengkonsumsi kuning telur, juga seafood atau kepiting serta udang. Gitu ya ibu. Baik. Selebihnya ibu bisa konsumsi tapi dengan tidak berlebihan. Yang tidak saya sebutkan, makanan-makanan yang tidak saya sebutkan ya ibu. Ibu bisa melakukan diet garam, jangan terlalu banyak makan garam karena dapat meningkatkan tekanan darah ibu, dan mengkonsumsi sesuatu yang manis, makanan yang manis, karena itu juga dapat mempengaruhi kesehatan, juga dapat meningkatkan resiko terjadinya diabetes mellitus atau yang kita ketahui dengan penyakit gula. Apa ibu sudah paham sampai di sini? Ya, saya sudah paham. Apa ada yang ingin ibu tanyakan? Saya ingin bertanya, Sus, bagaimana kalau dengan untuk sering menahan buang air kecil? Nah, untuk sering menahan air kecil itu sendiri atau buang air kecil itu sendiri, sebaiknya jangan ya ibu. Karena di sini ketika ibu menahan atau menahan buang air kecil dapat mengakibatkan resiko terjadinya infeksi saluran kencing. Nah, infeksi saluran kencing yang berulang itu dapat mengganggu fungsi ginjal dan dapat terjadi kerusakan atau penurunan fungsi pada ginjal itu sendiri. Seperti itu. Selebihnya ada yang ingin bertanyakan lagi? Sudah tidak ya. Oke, baiklah ibu. Apa ibu bisa ulangin makanan apa saja yang dikonsumsi? Yang tidak bisa dikonsumsi maksud saya. Oh iya, bisa. Seperti apa ibu? Seperti makanan yang rendah kalium, fosfor, contohnya sayur-sayuran, bayam, Iya. kol, bunga kol, atau bawang putih. Dan juga mengurangi makanan seperti buah-buahan kurma, kismis, atau pisang. Dan alpukat. Ya. Juga banyak mengkonsumsi air ya ibu. Oh iya. Ya, baik. Ibu sudah baik sekali, sudah kooperatif dan juga cukup antusias ya ibu. Mungkin cukup sampai di sini dulu penjelasan saya atau pemberian edukasi saya terkait dengan gagal ginjal. Terima kasih atas kerjasamanya ibu. Ya, terima kasih kembali, Sus. Selamat pagi. Pagi.